Film ini berjudul Fear Farm 2020. Cukup fresh lah untuk film psikopat. Film ini berkisah tentang keluarga berencana kopet yang berambisi untuk mengekstrak kulit manusia menjadi krim pelembab, di mana krim ini mampu meremajakan kulit supaya para ugtea yang menggunakan krim ini semakin glowing, cetar, membahenol di kamera tipu-tipunya. Baiklah, daripada banyak cincau, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang remaja tampan dan berprestasi bernama Brandon. Terlihat ia lagi chattingan dengan pacarnya yang bernama Wendy. Isi chatannya seperti biasa, nggak jauh-jauh lah dari bahasan bondon, di mana si Brandon pengen ceweknya datang ke rumah menggunakan pakaian cheerleader yang seksoy buat bangkitin hasrat gabrutnya. Tapi tiba-tiba, oh, ternyata si Bebek udah ada di bawah kasurnya. Mungkin dari tadi doi udah stay di bawah kasur dan memberi kejutan kepada pacarnya. Brandon pun senang karena pacarnya memakai baju yang ia request. Terus, ya kalau udah di kamar berduaan ngapain lagi kalau bukan adu gabrut. Tapi tiba-tiba, buset, mereka tiba-tiba kepergok si Mami. Namun anehnya si Mami kayak be aja lihat kelakuan mereka. Kayak gak peduli gitulah, GG si Anyim. Sang Mami pun bilang bahwa ada temannya yang datang nyamper pengen mabar. Tak lain itu adalah temannya yang bernama Rustin. Ia datang bersama adiknya yang cakep dan seksoy bernama Melanie. Bener kan? Suasana seru sekelompok anak muda terlihat jelas di kamar yang hampir menjadi arena gulat Brandon bersama pacarnya. Singkat waktu, tiba-tiba obrolan mereka mengarah kepada wahana uji nyali yang bernama Labirin Ladang Jagung, di mana wahana itu sedang populer di musim ini. Katanya, seorang sultan bernama Mang Ojon berinvestasi di tempat tersebut, sehingga membuat wahana itu semakin maju. Lantas, mereka pun tiba-tiba tertarik untuk bermain ke wahana tersebut. Terlebih si Wendy yang sedang bosan kalau liburan cuman ngaduk semen doang. Namun Rustin bilang konon katanya di tempat itu sering terjadi kasus orang hilang, dan konon mereka diculik sesuatu yang akan menjadikan daging-daging si korban menjadi bahan eksperimen. Namun seperti biasa, Darah Munda gak akan takut sama hal begituan dan lebih menganggap cerita itu cuman sebagai teknik market untuk mendongkrak popularitas. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi ke wahana Labirin Jagung. Tanpa bilang Mami, Brandon dan kawan-kawan pun langsung OTW ke tempat tersebut. Namun karena si Brandon pengen ngaduk Wendy di belakang, alhasil Melanie dan abangnya lah yang menyetir. Tanpa berlama-lama, mereka pun tancap gas. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di wahana labirin yang terlihat sangat ramai pengunjung. Suasana pun terlihat sangat ceria. Seorang badut festival tiba-tiba mengagetkan keceriaan mereka. Tapi si Rustin mah gak takut sama hal begituan. Ia pun mengajaknya berfoto. Namun si badut yang ceringe duluan ogah fotoan sama doi. Kemudian ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba si Brandon kebelet ngompol. Lantas ia pun diantar Rustin dan berpisah dengan dua cewek seksoy bahenol. Tapi ketika Wendy dan Melanie berjalan, tiba-tiba sosok aneh bongsor ceringe seperti memperhatikan mereka dengan serius, kayak orang yang gak pernah lihat cewek gitu. Tak lama setelah itu, Wendy pun melihat sosok tinggi besar bertopeng karung sedang memperhatikan mereka. Namun ketika Melanie melihat, sosok itu udah gak ada. Cukup aneh. Di sisi lain, Rustin yang sedang ngompol dengan santuy tiba-tiba gelo, sungguh wahana yang kreatif. Di dalam WC saja ada kang pranknya. Nyari duit segitunya ya lur. Singkat waktu, hari semakin siang dan wahana labirin jagung akan dimulai. Lantas mereka pun bersiap-siap. Namun demi kenyamanan, petugas wahana pun mengumpulkan ponsel setiap pengunjung dan tak boleh dibawa ke dalam wahana yang terlihat sangat luas itu. Gak tahu biar apa, biar riuh aja kayaknya. Kemudian pengunjung pun dicap sebagai tanda tiket masuk dan di-scan di dalam wahana. Namun ketika Melanie di-scan, alarm malah berbunyi. Ternyata Melanie adalah orang ke-10.000 yang memasuki wahana tersebut.
ia pun berkesempatan masuk wahana VIP dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang yang cukup besar. Dan tak lama pemilik wahana itu pun datang. Lalu mereka pun berkenalan satu sama lain. Diketahui nama pemilik perusahaan itu bernama Herschel. Ia pun kembali mengucapkan selamat kepada Melanie dan teman-temannya yang menjadi peserta ke 10.000 dan berkesempatan mendapatkan uang $10.000. Wow, terang saja mereka hejo mendengarnya, lalu menyepakati wahana VIP yang ditawarkan. Mereka pun mabret-abretan menggunakan truk tersebut hingga muncullah para pemeran zombie dan mereka harus menembakinya. Terlihat keseruan yang begitu terasa mewarnai petualangan mereka. Singkat waktu, ketika hari menjelang sore, permainan pun dimulai. Karena katanya di wahana VIP semua akan terlihat sangat nyata. Jadi ya kalian berani kagak? Namun para anak muda ini nggak gentar sedikit pun. Demi mendapatkan uang $10.000 jelas mereka berani. Lagian yang nakut-nakutin pasti cuman orang biasa, pikir mereka. Herschel pun menjelaskan jika orang yang pertama kali keluar dari labirin ini dengan waktu tercepat akan mendapatkan uang tersebut. Wah, mereka pun tambah semangat dan mulai aksinya secara terpisah-pisah dengan jalur yang berbeda-beda. Kemudian, terlihat Herschel mengomandoi para anak-anaknya untuk bersiap melakukan tugas mereka. Singkat waktu, hari semakin sore. Terlihat mereka sedang berjalan menyusuri labirin jagung yang sangat sepi. Tapi Wendy Sextoy tak merasa kaget dengan trik begituan. Mereka pun masih berusaha keluar dari labirin tersebut. Neneng Wendy selalu saja menjadi incaran jumpscare dari petugas wahana. Dan seperti biasa, Wendy tidak merasa takut sedikit pun. Di sisi lain, Rustin yang sedang ngecewer ngompol di mana karep tiba-tiba merasa kaget. Sosok tinggi besar melintas begitu saja di depannya. Karena penasaran dan sok jago, ia pun berusaha mengeceknya. Dan ternyata sosok tinggi besar bertopeng karung goni berdiri mematung dan terlihat cukup mengerikan. Lalu Rustin pun kaget dengan hal tersebut. Ia pun ngebacotin orang tersebut karena terlihat menyeramkan. Dan ia bilang, "Coy, lu nggak cocok main di wahana beginian. Lebih cocok main film psikopat," kata si Rustin. Setelah membacotinya, ia pun pergi. Terlihat hari sudah semakin gelap dan mereka masih belum menemukan garis finish. Di sisi lain, Melanie yang lagi berjalan di keadaan maghrib menemukan pos penjagaan. Dan ia pun menaikinya untuk mengecek keadaan. Dan ternyata, oh my god, ladang jagungnya ternyata sangat luas. Ia pun sedikit jiper. Singkat waktu, gelap pun datang. Terlihat semua orang sudah pada pulang dan sebentar lagi akan sepi pengunjung. Namun mereka masih belum menemukan jalan keluar. Kembali kepada Babang Brandon. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ia bertemu seorang wanita berpakaian bondon alun-alun. Sambil membawa golok, si cewek itu mencoba merayu Brandon dengan mencoba mengajaknya adu gabrut di ruyuk jagung. Ih, kebayang gara ratel. Tapi untungnya si Brandon kuat iman. Katanya ia sudah punya pacar dan gak mau asal ngaduk aja. Mendengar itu semua, si Bondon pun sedikit kesal. Dan tiba-tiba ternyata si Bondon adalah si Kopet. Kita singkat saja jadi Bon Kopet ya. Sontak Brandon pun kaget. Kok bisa petugas wahana melakukan hal seperti ini? Bon Kopet pun menyuruhnya untuk lari. Dan ia akan menangkapnya dalam hitungan ke-10. Jelas Brandon pun mangpret seedan-edannya dengan kondisi ceker yang pengkor. Di sisi lain, Melanie yang udah mulai panik berlari mencari jalan kabur. Tapi ternyata
Psikopat Senso dengan badan yang sangat besar sudah berada di hadapannya. Ia pun berusaha tenang dan kali aja gitu ya, itu mah orang biasa gitu ya. Ia pun mengecek topeng kopetnya yang berlilitkan kawat berduri. Ternyata itu emang psikopat beneran. Untung Melanie punya pisau. Si anjing, tapi untungnya Melanie punya jurus ninja. Untung saja Neneng jago. Melanie pun ngumpet di tengah kebun dan psikopat itu mencarinya dengan membukbak pohon jagung. Untung saja ia nggak ketahuan. Kembali ke Brandon, ia yang pengkor dikejar-kejar Bon Kopet yang berjalan dengan cara cunihin. Lalu ia pun pingsan di vaksin COVID. Maksudnya vaksin kopet. Dah lah. Lalu Bon Kopet pun nanya sama si Kopet Senso kalau si Melanie mana. Ia pun menjawab, susah kak, si Melanie punya jurus ninja, jadi doi licin. Mendengar kabar itu, Bon Kopet pun ngamuk dan sebagai hukumannya ia menyuruh adiknya membawa si Brandon ke lab. Lab apa nih? Kita lihat dulu aja lah. Di sisi lain, si Rustin yang lagi nyantui berjalan tiba-tiba kaget melihat orang-orangan sawah dengan bentuk yang familiar. Kayak orang tadi, pikir Rustin. Ia pun iseng melempari orang-orangan tersebut pakai buah jeruk. Tapi sialnya gak kena-kena. Ia pun kembali berjalan. Lalu dirasa bete di sepanjang perjalanan, ia pun mencoba melempar lagi. Dan gitu boy, tangan si Rustin sampai putus di kadek si Kopet. Dan tanpa diduga si Kopet bertopeng karung goni sudah berada di belakangnya. Namun ketika si Kopet itu sibuk memarkirkan truk Kopet yang datang menjemput mereka, tiba-tiba Melanie datang dan mencoba menolong Rustin. Tapi nasib kakaknya itu sudah ripuh, namun ia tetap menyemangatinya. Meskipun tangan kanan yang selalu ia gunakan bermain sabun sudah tiada. Hingga Melanie berjibaku melawan si Kopet karung goni. Lalu sang kakak harus modar ditubruk mobil Kopet. Melanie pun berusaha melawan menggunakan pisau. Dan untungnya ia berhasil menusuk satu psikopat tepat di kepalanya sampai modar. Lalu ia pun segera kabur. Di sisi lain, Bon Kopet yang menjadi kakak dari semua psikopat sedang sibuk mengurus Brandon yang lagi pingsan. Dan ketika ia tersadar, ia sudah terikat rantai dengan hanya menggunakan kolor saja. Bon Kopet pun bilang bahwa ia akan mengiris-ngiris dagingnya sedikit demi sedikit, guna ia ambil dan diteliti. Brandon merasa ini semua adalah mimpi buruk. Namun ketika ia disisit, jelas rasa pedihnya berkata bahwa ini semua adalah nyata. Ia memohon kepada Bon Kopet untuk melepaskannya. Tapi percuma, mana bisa. Ia pun terus disisit sampai Brandon pingsan. Hingga tiba-tiba adik-adik Kopetnya datang dengan membawa jasad saudaranya yang mati ditusuk Melanie. Jelas Bon Kopet marah dan menyuruh mereka segera mendapatkan Melanie. Lalu kita balik dulu kepada Bondon Seksoy Wendy ya. Terlihat ia masih nyantui berjalan di tengah gelapnya malam. Hingga tiba-tiba, karena Wendy belum tahu apa-apa soal psikopat beneran, ia masih cuek aja menanggapi badut yang terus menyuruhnya untuk mencicipi es krim varian jengkol buatannya. Namun Wendy ogah mencicipinya, ia pun kembali berjalan. Lalu tiba-tiba si Wendy dikait tepat di lehernya. Ia pun berusaha melepaskan diri. Wow, si Bondon gege sekali ya bun. Lantas ia pun lari ngabret seedan-edannya. Tapi usaha psikopat gak cukup sampai di situ. Mereka pun mengejar Wendy menggunakan mobil es krim jengkol. Untung saja Melanie melihat Wendy, dan ketika akan menyelamatkannya,
Jangkar paus tepat menembus paha mulus Wendy. Lalu ia pun digusur mobil Kopet. Kini tersisa cuman Melanie seorang. Ia yang cukup cekatan berlari menembus kebun jagung yang sangat luas. Gara-gara Mang Ojon salah investasi ini. Mang Ojon gak tahu kalau investasinya malah sama si Kopet. Haduh. Dan akhirnya Melanie keluar dari ladang jagung itu. Lalu ia pun mencari kemana Wendy dibawa. Melanie pun masuk ke dalam gudang yang cukup sepi. Lalu ia pun kaget saat melihat 3 orang ilmuwan keluar dari gudang itu sambil membawa toples berisi cairan aneh. Setelah beberapa saat mencari kesana kemari, tiba-tiba si Kopet Senso bertopeng kawat sudah berada di belakangnya. Alhasil, Melanie pun tertangkap dan pingsan. Singkat cerita, entah berapa lama ia pingsan. Tiba-tiba ia dibangunkan Wendy yang sudah terikat dan cuman pakai kutang sama cangcut doang. Melanie lega bahwa Wendy gak kenapa-napa. Tapi ketika pandangannya semakin jelas, alangkah kagetnya ketika melihat kulit betis, paha, dan perut Wendy sudah disisit. Namun Wendy gak merasakan sakit. Mereka telah menyuntiknya menggunakan obat pembaal. Melanie yang terikat di kursi roda jelas tak bisa berbuat apa-apa. Hingga tiba-tiba ternyata si pemilik kebun yang bernama Herschel adalah ayah dari para psikopat tadi. Berkat investasi Mang Ojon, akhirnya Doi bisa mewujudkan keinginan almarhumah istrinya. Herschel pun bertanya kalau si Bondon ini masih dibutuhin gak? Bon Kopet pun menjawab, enggak sih, kalau mau fatality aja silahkan. Lantas Herschel pun menyabet leher Wendy sampai modar. Melanie yang tak mengerti dengan maksud mereka bertanya, untuk apa kalian melakukan kelakuan Kopet ini, ha? Lalu Herschel pun menyuruh Bon Kopet menjelaskannya kepada Melanie. Ternyata tujuannya adalah mencari jenis kulit yang sesuai untuk diekstrak menjadi krim anti-aging. Di mana ternyata si Bon Kopet adalah seorang ilmuwan lulusan universitas terkemuka dengan gelar PhD. Mereka bercita-cita mewujudkan keinginan sang ibu untuk membuat krim anti penuaan yang sangat mujarab. Cuman sekali oles, keriput hilang. Dan ternyata kulit Melanie adalah tipe kulit yang paling mereka cari selama ini, di mana tipe kulit Melanie sangat jarang ada dan hanya muncul puluhan tahun sekali. Makanya mereka meminta investasi kepada Mang Ojon dengan dalih membuat wahana labirin jagung, di mana mereka bisa dengan mudah menyeleksi kulit manusia dari pengunjung yang datang ke wahana itu. Dengan menggunakan cap khusus, mereka akan tahu tipe kulit yang mereka cari. Makanya ketika Melanie di-scan, alarmnya langsung berbunyi dan langsung membawa Melanie beserta kawan-kawan untuk diburu. Lantas, teman-teman Melanie diburu untuk menjadi campuran ekstrak kulit Melanie. Begitulah penjelasan Neneng Bondon Kopet. Di sela mereka sedang berbacot ria, Melanie pun mampu melepaskan ikatan dan mengambil pisau. Herschel pun berkata, mau lari kemana? Anak-anakku udah mengepung tempat ini. Dan kau berada di tengah ladang jagung yang sangat luas. Kau tak akan bisa lari. Mendengar itu semua, Melanie pun tak sudi menyerahkan kulitnya dan ia lebih memilih mati. Karena kulit orang mati tidak bisa dijadikan bahan krim. Fuck you. No! Singkat cerita, 3 bulan kemudian, terlihat seorang emak-emak sibuk mencari anaknya. Ternyata itu adalah mamahnya si Brandon. Sambil menangis, ia terus menyebarkan selebaran anaknya yang hilang. Hingga ia pun menghampiri jongkok penjual krim kecantikan dan memberikan selebaran itu kepada si penjual. Dan ternyata penjual itu adalah si Herschel beserta Bon Kopet. Ternyata mereka sedang jualan krim di acara festival. Namun mereka berpura-pura tidak tahu akan hilangnya si Brandon. Namun di saat mamah Brandon akan pergi, Bon Kopet menawarinya krim secara gratis. Dan ternyata, wah, benar saja, krimnya mujarab sampai-sampai membuat mamah Brandon kembali muda dalam sekejap. Namun ia berkata, kok wanginya mengingatkanku pada temannya Brandon ya? Dan ternyata Melanie belum mati. Ia berhasil diselamatkan Bon Kopet. Katanya irisannya kurang dalam neng dan hanya mengenai pita suaramu saja. Jadinya lu cuman gak bisa ngomong doang.
Kini, Melanie menjadi ladang panen kulit para psikopat di tempat itu untuk dijadikan krim anti penuaan. Lalu, film pun berakhir.